Radio, radionya Saudagar Iga. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Saudagar Iga dimanapun Anda berada. Ya, senang dan bahagia rasanya untuk hari ini kita ketemu dimana di program acara obrolan pagi seputar baru menyapa atau Ogi baru menyapa. Ya, hadir kembali Alil menemani Anda. Ya, tentunya pagi ini saya tidak sendiri namun tetap ditemani sama Bang Ilo yang saat ini sudah ada di studio 2. Entah di mana sekarang ini Bang Ilo. Assalamualaikum. Halo. Selamat pagi Magan. Iya, kenapa jaringan begitu di? Halo Bang Ila. Ya kan jaringan ini karena di luar. Ya, Bung Adil.
Iya, agak terputus-putus Ki. Saya terima di sini. Doubling ya. Tidak doubling Ji, tidak Ji. Aman. Cuma suara kayaknya terputus-putus dengan gambar. Iya. Ya mungkin faktor jaringan ini Bung Alil, karena saya tidak berada di studio ini, di rumah. Saya lagi berada di mana gini? salah satu tempat untuk camping ini. Iya. Di Andre Guru namanya, di Butung. Andre Guru Butung. Jadi kami camping ground di sini bersama dengan keluarga di Butung. Oh iya. Oke. Dan ini di lokasi saya nih pas di depan camp ini. Ya. Oh. Di depan ini Dubbing sih kayaknya dia. Tidak Ji. Delaynya Saya dubbing atau bagaimana? Karena tidak ada minum. Halo. Oh, kayaknya tolong ya. terputus-putus ini. Putus-putus Bang Ila. Ya. Putus-putus ya, masih. Iya, oke Ini nih. faktor jaringan mungkin Bung Alil, karena Iya. saya hanya menggunakan data saja ini. Oh, Itu iya, pun iya. harus hotspot ini. Tapi yang satu. Iya, mungkin faktor jaringan di situ. Padahal kalau dekat di situ nunya, towernya di situ. Oh, nah, Iya. biasa terjadi seperti itu, ada tower dekat tapi ya. Ya, gimana Kak kabar ini Bang Ila? Gimana kabar tak? Alhamdulillah hanya baik, menikmati hari libur bersama keluarga. Iya. Karena saya lihat ini ya bersama dengan keluarga di sana, ya sehat-sehat selalu. Iya. Ini kan masih hari libur tanggal 13 Mei 2025, hari Selasa. Iya. Ya, makanya mestinya obrolan pagi kita juga libur ini Om. Iya deh. Tapi ya demi ya baru ya kita tetap melaksanakan kegiatan kita ini. Oke, baru menyapa. Ya nanti kita selanjutnya perlu kita libur juga ini di. Iya betul. Jadi pantasan kemarin narasumber yang kita hubungi itu mungkin tidak sempat mengangkat karena mungkin dia lagi healing keluar daerah mungkin, atau apa, ya. menikmati libur ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai saja dulu ini pagi Bung Alil. Iya. Iya. Kalau kita bincang-bincang banyak kabar ini di yang ada di grup-grup atau informasi-informasi. Iya. Kemarin dari sejak kemarin saya tidak silakan Om Bung Alil. Iya. Kemarin itu saya dengar informasi lagi. Oh ternyata di Desa Lampoko yang itu yang ada sedikit agak ricu, banyak sekali calon insiden. Iya, calon pengurus koperasi yang direkrut. Iya. Iya. Ada sampai enggak tahu 20 orang kayak mau jadi pengurus, bilang Kak beda dari banyaknya itu. Mungkin. Iya. Orang mau tersenda-senda ki anu tak. Kenapa begitu? Masih seperti itu, masih. Iya, masih ya sepotong ku dengar kita bicara ke
Kalau begitu dirubah porsinya. Sekarang Bung Alil yang lebih banyak bicara. Iya, iya, iya. Iya. Jadi yang kemarin itu tak terjadi. Banyak ternyata yang calon pengurus untuk mau dipilih pada saat itu. Nah, mungkin ada yang riak-riak begitu. Tapi antusias memang saya bilang ke antusias memang orang di sana dalam pokok. Kenapa sampai jadi begini. Ini kan viral sekali terkait pembentukan Kopdes Merah Putih karena digagas oleh Presiden ya. Dan diupayakan sekitar 80.000 desa dan kelurahan selesai sebelum hari jadi koperasi 12 Juli ke depan, Bung Alil. Iya. Kemudian di pemberitaan juga di media sosial itu kan banyak berita-berita yang mungkin juga ada hoaxnya juga, misalnya pendaftaran pegawai Kopdes Merah Putih, penerimaan CPNS apa dan sebagainya, kemudian isu terkait dengan dana yang dikelola nantinya kan. Iya. Sehingga banyak masyarakat merasa antusias karena merasa ya selama ini kan kalau koperasi itu kan selalu kalau pemerintah berkeinginan itu kan selalu ada subsidi apa dan sebagainya ya. Jadi ini direspon secara berlebihan sehingga banyak yang menganggap bahwa harus ada mega doina kusiro. Bahkan kemarin di daerah lain itu di kabupaten lain selain di Baru itu bahkan terjadi penolakan dan sebagainya karena justru pengurus-pengurus yang terpilih itu diindikasikan hanya keluarga dari Pak Desa dan sebagainya, seperti itu kolega-koleganya dan sebagainya. Akhirnya minta supaya pemilihan Kopdes Merah Putih itu diulangi lagi kembali karena dianggap Pak Desanya tidak transparan. Tapi itu bukan di daerah Baru ya. Oh ya, di daerah lain. Kalau kasusnya di Baru ya mungkin itu tadi kasusnya bahwa banyak yang ingin menjadi ketua barangkali. Nah, sementara proses pemilihannya mungkin tidak demokratis atau seperti apa sehingga ada insiden-insiden seperti itu, Bung Alil. Kita hanya menduga saja karena kita tidak mengikuti prosesnya. Iya. Dan ini juga kita sampaikan bahwa ada beberapa kegiatan kemarin, ada saya lihat ini wisuda yang ada di apa ini di Mangkosok kayaknya. Kemudian juga informasi yang kami sampaikan ini apalagi tuh yang kemarin itu saya mau sampaikan. Wisuda apa ini Bang Songkot? Wisuda mahasiswa ya? Iya, mahasiswa yang di di Mangkosok. Iya. Kemudian berubah status juga itu isunya itu DDI di sana itu. Sekolah sudah berubah. Kan dulunya sekolah tinggi Setia kan apa? Iya. Kemudian juga saya lihat alun-alun kemarin. Kenapa lagi alun-alun? Berbenah saya lihat selama ini. Sedikit-sedikit. Saya belum melihat belum ada progres yang signifikan. Jadi kalau hanya menata lampu kembali supaya menyala itu biasa-biasa saja, masih masuk perawatan dan sebagainya ya. Kemudian apa lagi? Belum ada perubahan yang progresnya maksudnya lebih ini. Bahkan Car Free Day kemarin yang dimulai dengan hari Minggu masih kelihatan belum ramai, Bung Alil. Mungkin sosialisasinya barangkali juga belum terlalu bagus ya. Iya, baru toh. Baru. Iya, bilang orang, tidak ada tuh main kasih kapan ya, kita memang tidak bisa juga terlalu berharap sama dengan yang di Makassar, sama dengan daerah-daerah yang padat penduduk ya. Kalau kita di sektor perkotaan kita kan juga tidak terlalu padat, jadi mungkin terbatas juga. Karena itu memang harus sosialisasinya lebih bagus. Bagaimana dia menarik ya, tentu tadi itu selain orang datang berolahraga bisa belanja kuliner atau apalah yang membuat dia tertarik. Apalagi hari libur itu hari
Iya, Ya, karena banyak pulang Betul. kampung kayaknya. Mulai hari Jumat. betul, betul. Iya. Nah, Iya. kemudian Bung Alil, Apa lagi? Iya. saya sempat keliling kemarin di pasar Matirawali baru ya. Iya. Saya melihat, saya ingin menyaksikan secara langsung progres apa yang sudah ada di sana. Iya. Setelah beberapa hari pelantikan kepala pasar dan kepala pasar Matirawali, Iswan Junar sudah beberapa kali turun ke lapangan kalau kita lihat di media sosial. Iya. Saya juga melihatnya belum terlalu banyak perubahan, Bung Alil ya. Iya, iya. Yang terlihat itu ya memang kalau dari pandangan mata ke depan itu sudah mulai sedikit agak rapi karena beberapa pohon-pohon sudah mulai dipangkas. Iya. Tetapi penjual-penjual pedagang yang masih menempati kiri kanan jalan dan area parkir yang ada di depan itu belum belum ada perubahan, masih saja seperti yang kemarin-kemarin. Oh. Iya. Jadi memang belum ada upaya tindakan tegas dari pengelola pasar bahwa itu tidak diperbolehkan Iya. dan dicari solusinya untuk memasukkan ke dalam itu belum terlihat. Mungkin masih membutuhkan waktu barangkali Bung Alil seperti itu. Iya, belum belum signifikan. Ya, Belum. Iya, Kalau iya. signifikan sih, masih jauh kalau dari Masih jauh di. signifikan. Iya. Iya, masih jauh. Ya. Sedikit-sedikit na tambal. Ya. Jalan-jalan yang ada lubang-lubang ya sedikit-sedikit sudah ditambal. Tetapi itu tadi yang problemnya menurut saya yang penataan parkiran, petugas yang menangani parkir, kemudian penjual-penjual sayur buah-buahan yang masih ada di badan jalan kiri kanan itu dan di halaman parkir itu belum terkelola dengan baik sehingga masih belum berubah bahwa pasar Matirawali ini masih kesannya masih semrawut kembali. Oh. Iya, mungkin sudah ditanya, mungkin ataukah sudah mau dibersihkan itu yang penjual-penjual yang ada di badan jalan itu atau bagaimana Kak? Iya, mudah-mudahan. Kita tidak tahu, tapi kan sudah pernah sosialisasi, sudah pernah disampaikan bahwa sebaiknya masuk ke dalam ya. Iya. Iya, mungkin nanti kalau sudah beberapa kali disampaikan kemudian tidak hindai ya, baru mungkin paksa atau masuk begitu kapan? Makanya butuh proses. Iya. Kalau di Takalasi kita lihat kemarin itu kan pasar Takalasi sudah mulai juga ada kegiatannya di sana. Iya. Pembongkaran itu lapak-lapak yang mungkin dianggap tidak legal ya, yang ada di luar pasar itu sudah mulai dibongkar. Yang menjadi kumuh kelihatan kan? Iya. Sudah mulai dibongkar itu, Bung Alil. Iya. Kemudian Nah, ngomong-ngomong ini hari kan sebenarnya kita ingin bicara pertanian ini, Bung Alil. Iya. Kenapa belum sempat dihubungi Kadis Pertanian ya? sudah sempat dihubungi tapi mungkin lagi berlibur ini karena tidak sempat dia kontak kembali. Saya sudah hubungi tapi belum dia hubungi kembali. Iya, tadi malam saya hubungi tidak dijawab, belum dijawab. Iya. Ya sebaiknya kalau kita berbicara tentang pertanian ya harus ada penanggung jawab leading sektornya supaya informasinya tidak bias. Iya. Jadi kita tunggu saja sampai kapan kesiapannya beliau baru kita bicara terkait dengan bagaimana pertanian yang sebenarnya kalau kita lihat secara potensi perikanan kita ini luar biasa di Baru ya. Terutama tanaman pangan gitu ya. Nah kita ingin ke depan bagaimana pertanian ini bisa memiliki brand lokal, bisa memiliki ada ikon di Baru ini bahwa ada potensi pertanian kita, misalnya katakanlah kalau padi maka ada padi produk unggulan seperti itu, Bung Alil. Atau tanaman ubi atau jagung atau apapun juga itu. Yang jelas dikenallah bahwa Baru punya hasil pertanian yang cukup bagus, Bung Alil. Jangan hanya kalau bicara padi ya sidrap aja yang dikenal, Bung Alil. Iya, itu. Ada tonji sawah di sini toh? Ada sawah dan ada juga
ada sawah ada hujan, ada sawah juga yang sudah tidak pernah habis aliran airnya. Dan ada juga seperti itu Bung Alil. Berarti Nah, kemudian Bung Alil, kemudian apa Om Ilo? kita kembali lagi sedikit bicara tentang tema kita kemarin tentang PDAM itu Bung Alil. Oh iya, tema kita kemarin PDAM. Iya. Ada baru WA agak kemarin. Iya. Kemudian dia tanya bilang berapa itu biaya sambungan? Biaya sambungan kalau mau sambungan atau air di situ PDAM, RPDAM, bilang KO. Enggak ku tahu itu saya. Tanya langsung di bagian informasi, mestinya ada customer service yang bisa memberikan informasi terkait dengan itu Bung Alil. Ya, yang kita bicarakan saja kemarin itu bahwa ada beberapa isu-isu yang kita dengar. Pertama ada konflik internal, kemudian ada hasil temuan dari BPKP dari itu mengatakan bahwa PDAM ini menuju kurang sehat, tidak sehat lagi, dari sehat menjadi tidak sehat ya. Dan kemudian ada rencana PDAM untuk bagaimana supaya ekonomi di PDAM itu kembali menjadi lebih baik. Ada upaya dari jajaran mengelola PDAM ini untuk menaikkan tarif air PDAM. Yang mulanya yang sekarang 2.100 ya. 2.100 dan naik jadi 4.500. Itu yang kemarin saya bilang kalau langsung 4.500 saja. Mungkin terlalu tinggi langsung meledak. Itu benar. Jadi ada dua skenario sebenarnya tarif PDAM ini mengalir. Ada skenario awalnya itu sebenarnya 3 kali kenaikan. Dicicil-cicil itu supaya tidak terjadi efek kaget bagi masyarakat, tiba-tiba kenapa tagihan PDAM-nya menjadi lebih tinggi kan? Yang kedua, skenario kedua ada juga kita dengarkan kemarin dari direktur itu bahwa menginginkan cukup 1 kali saja. 1 kali. Tidak perlu ada sampai 1, 2, dan 3 tahapan begitu. 1 kali saja. Kalau misalnya 4.500 atau 4.000 ya 1 kali saja. Tapi memang menurut direktur kemarin ini masalah air di Baru ini Bung Alil perlu segera mungkin memang menurut dia itu ada penyesuaian karena sudah sangat lama belum ada penyesuaian tarif PDAM Bung Alil. Tapi kalau Cuma kalau dari sisi kita ini sebagai masyarakat ini Bung Alil, ya untuk kenaikan tarif ini harus hati-hati juga, karena harus dihitung baik-baik, disosialisasikan dengan baik, karena kita harus melihat juga fakta bahwa kondisi masyarakat di Kabupaten Baru ini secara ekonomi masih sulit Bung Alil. Ya apalagi saat ini Om Ilo. Ya betul. Anda sengugi masaki. Jangan dulu lah. Kalaupun misalnya naik, jangan naiknya seperti itu terlalu. Jadi kita tidak boleh menghitung misalnya bahwa kita ada kerugian sekitar 1,2 M lalu ingin menutupi itu lalu menghitung-hitung bahwa sekian kenaikan di sana, tidak boleh begitu Bung. Dipikirkan tongki fungsi sosialnya di. Karena dalam keadaan normal saja masyarakat kita masih banyak yang keadaan nunggak Bung Alil. Kemarin itu banyak yang nunggak. Apalagi kalau dinaikkan lagi parah. Tambah nunggak pasti kapan di. Karena tidak sama kondisi ekonomi semua orang sekarang. Yang nunggak lagi banyak, apalagi kalau tambah biayanya, tarifnya baik, tambah menunggak banyak lagi. Tidak ada itu di seumpama kayak di Jawa Barat itu kepemutihan namanya di. Kalau yang menunggak
Kalau dilakukan pemutihan di PDAM, Iya. olehnya juga PDAM Bung Halil. Oh begitu di, nggak bisa di. Iya. Tidak bisa karena untuk membiayai saja operasionalnya sudah tersendat-sendat, apalagi kok diputihkan lagi. Yang saya minta diputihkan sebenarnya di Sulawesi Selatan ini Bung Halil Iya. adalah pajak kendaraan kayak mobil, kendaraan roda 4 dan roda 2 sama di Jawa Barat. Iya, iya, Di Jawa Barat itu Bung Halil, Iya. hampir beberapa provinsi itu sudah mengikuti itu program daripada Kang Deddy Mulyadi. Iya, iya. Saya selalu mendorong bagaimana juga Sulawesi Selatan mendorong itu, tapi sepertinya masih malu-malu barangkali, masih gengsi barangkali. Kenapa gengsi, kita bilang gengsi? Ya mungkin gengsi karena program itu kan awalnya dari Kang Deddy Mulyadi Jawa Barat kan, seperti itu. Padahal sebenarnya manfaatnya sangat baik. Coba bayangkan di Jawa Barat itu, Iya. dengan diberlakukannya pemutihan, Iya. maka semua rame-rame orang 5 tahun, yang 7 tahun, yang memang tidak mau bayar lagi, dah simpan saja motornya, Iya, mau iya. diambil, mau terserah lah. Akhirnya kembali bayar tahun 2025, dan setelah dia bayar tahun 2025 itu luar biasa pemasukan yang masuk Bung Halil. Pemasukan. Mungkin tidak sebanyak dengan andaikan normal dengan tagihan, denda dan sebagainya, tapi itu Iya. lebih baik daripada menghayal untuk mendapatkan yang banyak tapi tidak ada Bung Halil. Iya betul. Itu. Dan sekali lagi ini kita harus ajukan jempol ini sama Gubernur Jawa Barat ini Bung Halil. Iya, iya, banyak inovasi ya, luar biasa inovasinya. Banyak inovasi. Jadi gubernur ini memang termasuk gubernur yang bukan hanya dia punya inovasi, termasuk juga dia punya keberanian tegas dalam proses pengambilan keputusan. Tetapi dalam setiap keputusan tegasnya tetap dia ada pertimbangan sosial, pertimbangan kemanusiaan Bung Halil. Iya, iya, iya. Sebagai contoh misalnya ketika dia menggusur orang di pinggiran bantaran sungai misalnya karena dianggap mengganggu, Iya. dia tetap berikan solusi. Solusinya itu mungkin dicarikan rumah ya dan sebagainya seperti itu. Mengatasi orang macet pada saat hari Lebaran ya tukang ojek disuruh saja pulang lalu dikasih subsidi sama pemerintah itu Iya, iya, iya. langkah-langkah yang manusiawi sekali Bung Halil karena diikuti dengan solusi, ada jalan keluar. Iya, iya. Jadi orang digosor tapi tersenyum lah, itulah untuk posisi Jawa Barat hari ini. Jadi ada solusi karena Ada solusi. ya yang Ada lagi programnya yang menarik ini Bung Halil. apa itu? Nah, kalau ini kita keluar sedikit dalam konteks baru, tapi sebenarnya bisa diikuti kan karena ini program bagus. Contoh misalnya dia program sekarang bagi anak-anak yang orang tuanya sudah jerah kapok untuk membina anaknya karena nakal dan sebagainya. Iya, iya. Nah, itu dikirim itu untuk dikirim misalnya kalau kita di Sulawesi Selatan mungkin dikirim ke Kodam lah, dikirim ke mana lah untuk dibina di situ ya. Dan banyak orang yang skeptis awalnya, termasuk misalnya Komisi Perlindungan Anak dan sebagainya merasa bahwa itu hak-hak anak. Tapi akhirnya ketika dia turun ke lapangan, Iya. dia melihat prosesnya, bahkan dia menyatakan wah ini sangat bagus ini. Iya. Karena orang tuanya juga senang ya. Apalagi nanti kalau misalnya selesai Iya. ya ada peluangnya untuk menjadi taruna misalnya anggota TNI atau apa kan. Mereka sudah punya dasar karena mereka sudah diajar mental, baris berbaris dan sebagainya Bung Halil. Kemudian kemarin saya lihat dia ditanya-tanya itu yang anak-anak, malahan dia suka. Dia suka. Iya. Apa nih tentara? Iya. Pada yang awalnya Ada lagi tuh programnya bagus sekali itu Bung Halil. Iya. Yang membuat kita ini yang lahir di tahun 60-an ini kembali ingin masuk di suasana seperti itu. Terutama ketika kita pergi sekolah Bung Halil. Oh iya, iya, iya. Jadi di Jawa Barat itu sekarang instruksinya Gubernur Kang Deddy Mulyadi KDM ini adalah anak-anak sekolah yang jaraknya dari sekolah itu tidak terlalu jauh, katakanlah radius 500 sampai di bawah 1 kilo itu diwajibkan mereka untuk jalan kaki ke sekolah. Jalan kaki ya, jalan kaki. Akhirnya kita melihat lagi sepanjang jalan itu pakaian-pakaian sekolah anak-anak bareng-bareng rombongan 1, 2, 3. Akhirnya kembali seperti situasi yang dulu. Nah, dampak positifnya apa Bung Halil? Iya, iya. Coba Apa itu? kalau kita mau lihat, apa kira-kira positifnya? Pertama, anak-anak tidak rawan lagi kecelakaan lalu lintas karena pakai kendaraan motor. Iya, 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 iya.
Kemudian tidak terjadi lagi kemacetan kan karena banyaknya orang bawa motor. Tidak ada lagi pemaksaan orang tua untuk beli motor dan sebagainya. Iya, Ya. iya. Tapi kalau pulang Yang seumpama, ketiga, kalau pulang seperti itu sekolah, pun juga Bung Ali. begitu juga. Wah, Jalan juga. Iya. jalan juga. Kecuali yang ada toleransi itu yang jauh Iya, karena pertimbangannya keringat dan Iya. sebagainya itu bisa iya. bisa naik kendaraan dibonceng, tetapi 100 meter sebelum sampai ke sekolah mereka harus turun dan jalan kaki ke sekolah. Iya, iya, iya. Ya, jadi dampak positif yang lain dari program itu Bung Halil adalah artinya secara psikologi itu ada situasi suasana yang mendekatkan antara sesama Hmm, anak sekolah. iya, iya. Kalau selama ini kan kalau modern era digital ini kan orang semua main HP, main gadget terus saja Iya. begitu, tidak pernah ada komunikasi, bahkan dia kadang kita lihat 10 orang berbaris itu kan Iya. masing-masing sibuk dengan HP-nya. HP-nya, Tapi iya. dengan mereka jalan kaki ke sekolah mereka saling akrab, bisa saling komunikasi, bisa sharing di jalan dan Iya, iya, iya. itu bagus Eh, untuk membangun sebuah kebersamaan boleh. jadi tidak ada yang main HP dulu di. Mudah-mudahan juga nanti di daerah Sulawesi Selatan yang mungkin tidak ada instruksi gubernur, tetapi ada sekolah yang berani melakukan itu. Walil. Apalagi kita kan sekolah-sekolah kita dengan anak sekolah kan dengan sistem zona apa itu namanya itu zonasisasi. Iya, iya. Itu kan rata-rata dekat dari sekolah rumahnya. Iya. Bahkan Itu bagus menurut saya. jalan kaki Ji. Iya. Ya, seperti itu Bung Ali, dan itu bagus. Nah, apalagi kita kembali lagi, jangan sampai kita terlalu jauh ke Jawa Barat, kita tidak bisa lagi dalam konteks baru ini. Yang jelas kita kasih bocoran dulu teman-teman bahwa insya Allah hari Kamis nanti, kalau baru besok Rabu ini kita belum tentukan apa temanya, tapi kalau hari Kamis itu kita sudah tentukan temanya adalah kita ingin bicara tentang peran civil society. Iya. Yang kita harapkan juga ya narasumbernya nanti Bang Elo rencananya Iya. siapa-siapa? Di mana yang hari Kamis? Hari Kamis ya. Kalau hari Kamis itu kita berharap ada dari perwakilan mahasiswa Bung Halil. Oh iya, iya, iya. Kalau di dunia kampus itu kan ada beberapa organisasi mahasiswa yang sangat dikenal ya. Misalnya kalau organisasi ekstra kampus itu kan ada HMI, Iya, iya. kemudian ada PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, ada Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, kemudian ada Senat Mahasiswa ya. Ya, paling tidak adalah perwakilan dari mereka yang hadir, dan saya juga sudah menghubungi salah satunya dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia untuk bisa juga hadir berikan kontribusi. Iya. Kemudian nanti HMI juga kita coba cari, kemudian ada yang mewakili pers, ada yang mewakili akademisi, ada yang mewakili ormas ya. Mudah-mudahan hari Kamis ini LSM juga Bung Halil. Iya, iya, iya. LSM. Meskipun kita semuanya ini sudah perwakilan LSM dan pers sebenarnya ya. Iya, Tapi kita undang teman yang lain yang lebih ini lagi. Syukur-syukur kalau ada tokoh-tokoh di Baru yang bisa ikut. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita ingin selain ada DPR yang memberikan kontrol terhadap pemerintah daerah, tetapi ada juga civil society, ada juga kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan itu, sehingga proses jalannya pemerintahan itu baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif ada civil society yang memberikan pengawasan terkait dengan kinerja. Seperti itu Bung Halil. Iya. Oh berarti kalau seumpama DPRD harus dong ada yang mengawasi di. Oh iya Bung Halil. Iya, iya, iya. Tidak serta-merta kita harus mengatakan bahwa kita sudah memberikan amanah kepada anggota DPRD kita untuk mewakili kita di parlemen, lalu kita harus tinggal diam di rumah dan dinapang, tidak bisa, karena bagaimanapun juga realitas yang harus kita akui bahwa anggota DPR ketika terpilih itu tidak lagi menjadi patuh kepada yang memilihnya, tapi lebih mengikuti apa yang menjadi kebijakan partainya. Karena kalau mereka bertentangan dengan kebijakan partai, ya mereka bisa di PAW dan sebagainya. Yang kedua, di situ sudah mulai juga ada konflik of interest Bung Halil, karena tentu ada juga kepentingannya dengan eksekutif, sehingga biasa terjadi lobby-lobby di situ. Nah,
yang bisa melakukan fungsi pengawasan yang tidak ada sangkut pautnya dengan itu semua ya adalah civil society karena dia independen di luar. Ya seperti itu Bung Walil. Jadi kita berharap bagaimana tiga fungsi daripada anggota DPR ini juga jalan. Dan nanti minggu depan juga kita akan bahas itu Bung Walil. Bagaimana evaluasi kita terhadap DPR, tupoksi DPR ini. Saya lama-lama bincang tadi malam dan diskusi dengan Haji Sahrullah ya. Haji Sahrullah, dia ada di dekat saya sebenarnya terkait dengan DPR dulu dan DPR sekarang. Ada juga analisanya dia ya. Dan dia bersedia kapan-kapan kita ajak dia untuk diskusi, dia bersedia Bung Walil. Iya. Ini ada komennya lah Jelangkung ini. Mantap. Sekiranya pengawasan itu juga membuat DPRD paham dengan tupoksinya. Oke. Ya. Jadi perlu kita jelaskan Bung Walil bahwa sebenarnya DPR itu punya 3 fungsi Bung Walil dengan tupoksinya ya. Apa itu fungsinya? Iya. Jadi yang pertama itu kan dia regulatori, dia fungsi legislasi Bung Walil. Jadi dia bersama dengan pemerintah melakukan proses untuk pembuatan regulasi terkait dengan peraturan daerah Bung Walil ya. Yang kedua dia melakukan fungsi pengawasan. Pengawasan terhadap proyek-proyek strategis pemerintah. Mengawasi kerja eksekutif dan OPD itu sebenarnya dilakukan oleh DPR. Kalau ada temuan-temuannya hasil kunjungan di lapangan ketika dia turun ke lapangan, dia bisa panggil itu OPD untuk hearing di DPR dan sebagainya ya. Tapi itu kan jarang kita dengar misalnya. Biasa datang kali nggak, maka ada masalah salek panggil itu. Misalnya pengelola pasar tidak sesuai dengan harapan, panggil kepala pasarnya, kan jarang kita dengar. Nah yang ketiga adalah fungsi anggaran. Negara memberikan persetujuan anggaran Bung Walil. Kalau fungsi pengawasannya tadi misalnya ada proyek-proyek strategis pemerintah dikerjakan oleh kontraktor dan rekanan tapi tidak sesuai dengan perjanjian di kontrak, itu DPR bisa panggil itu. Tapi itu kan jarang yang terjadi. Kenapa jarang yang terjadi? Apakah terkadang alena pengawas menderito terlibat sebagai pemain toh? Nanti kamu pakur. Ting kaisangnya pokir. Pokirnya. Iya. Ya, jadi sebenarnya itu nanti kita bahas di minggu depan lah. Sebenarnya kayak poker itu memang dimungkinkan oleh undang-undang sebagai bentuk penyerapan aspirasi anggota DPR ketika dia turun melakukan reses. Misalnya, ya burangi gorong-gorong laleng. Ya, diusulkanlah eksekutif. Dan ketika itu jadi tidak perlu lagi ada intervensi dari anggota DPR siapa yang harus kerja. Apalagi dia yang kerja misalnya. Dia bebas, yang penting sudah janjinya sudah terpenuhi, dia sudah bisa menjanji bahwa ya insya Allah nanti ini saya akan bangunkan ke gorong-gorong di sini. Sudah masuk di dalam APBD sudah jalan, tapi tidak perlu dieksekusi. Nah sekarang berbeda dengan faktanya di lapangan kan tidak seperti itu, Bung. Yang sebenarnya tidak boleh. Yang faktanya sekarang itu yang banyak itu, Milo, bagaimana? Ya nanti kita bicara Bung Walil di kesempatan yang Pak, memang menarik ini lagi isu-isu pocket juga sekarang ini Pak. Banyak tuh saya dengar ini apalagi ini info-info dari Ordal ini. Agak sih efisiensi terbatas juga ini. Apa itu Ordal, Om? Agak sih Ordal. Anies. Yang saya tahu itu yang populerkan Ordal itu Anies Baswedan ini. Orang dalam beda. Orang dalam. Jadi harus juga kita punya channel di dalam ini Om Walil. Kalau kita tidak punya channel juga ke dalam tidak ada Ordal, ya kita miskin informasi juga. Agak istilahnya UGE dekeng. Kata dekeng. Ada pertanyaan ini, apakah hanya pengawasan proyek strategis saja, Pak Ilo? Tidak. Jadi sebenarnya itu mulia sekali tugasnya anggota DPR andaikan itu dilaksanakan dengan baik, dilaksanakan secara amanah. Jangan kan itu proyek-proyek bupati saja dia bisa awasi. Ya, tetapi ya itulah tadi bahwa
Ya, mungkin memang sangat diperlukan kekuatan civil society untuk memberikan kontrol keluar, Iya. kontrol ke dalam sehingga mereka juga tidak semena-mena. Seperti itu Bung Khalil. Karena dia merasa bahwa ada yang mulai kelompok-kelompok masyarakat ini sudah mulai mengawasi kita, ini sudah harus hati-hati, misalnya seperti itu Bung Khalil. Ini ada harapan juga ini dari Pak Ramen. Katanya saya berharap juga ada satu waktu dibahas juga masalah antisipasi banjir di Kabupaten Baru. Ah, ini bagus sekali nih. Bagus juga Bung Khalil. Iya. Jadi masalah banjir ini kan lagi tren di Baru ini sejak ada pembangunan rel kereta api Bung Khalil ya. Karena banyak menghubungkan bahwa karena ada rel kereta api melintang sehingga kadang kalau ketika ada debit air yang tinggi, air itu pusing, mau lari kemana? Kan lawai. Tapi sebenarnya bukan hanya itu yang menjadi faktor, termasuk juga faktor hutang melindung, tambang-tambang liar dan sebagainya, itu juga menjadi faktor sebenarnya Bung Khalil. Dan saya setuju juga nanti untuk dibicarakan, tetapi kalau untuk hal yang seperti ini memang kita harus libatkan pihak-pihak terkait supaya paling tidak didengarkan dan ada upaya untuk mencari solusinya. Memang cocok, saya harus antisipasi. Contoh di Takalasi saja, itu di depan Takalasi. Hampir setiap tahun di situ Bung Khalil. Air setinggi ya lutut lah, paling tidak ada kendaraan yang tidak bisa lewat. Ini contoh saja. Jadi terima kasih ini informasinya teman-teman ini Bung Khalil. Ini di Lalak Bata saja selalu banjir. Jami yang jauh-jauh kalau di sini hujan saja ya sampai 12 jam sudah banjir itu di terowongan. Iya betul. Ini ada beberapa tahun lalu Pak Ilo adalah apa itu? Coba dibacakan. Beberapa tahun lalu Pak Ilo adalah figur buat kami para pemuda di daerah. Semoga bisa menjembatani. Beberapa tahun lalu Pak Ilo adalah figur. Beberapa tahun lalu Pak Ilo adalah figur buat kami para pemuda di daerah. Semoga bisa menjembatani. Kritik dan saran dari para pemuda di daerah. Jadi insya Allah ini kami sudah niatkan, saya Bung Khalil dan Bang Ilo ini mencoba semaksimal mungkin. Terlalu ekstrim kalau saya katakan sisa hidup kita ini untuk mengabdi. Memang terkesan terlambat karena baru ya. Tetapi kalaupun kita tidak berbuat sama sekali, waduh, bagaimana ya? Sementara fakta kita lihat ini banyak yang harus dilakukan, Bung Khalil. Sama kemarin sudah mulai juga ada yang WA saya, bagaimana itu ke depan ini porsi atau kuota untuk beasiswa untuk mahasiswa ini, Bung Khalil, betul-betul direalisasikan. Ada juga yang WA saya, bagaimana janji pemerintah terkait dengan lapangan kerja. Ini mendesak. Apakah PT Konsi itu masih ada harapan atau sama sekali sudah tidak ada harapan sebenarnya, Bung Khalil? Ada juga kita lihat anak-anak dari HMI, ketuanya kemarin beberapa kali bikin rilis itu berita bahwa dia inginkan pemimpin kita yang sekarang ini Bung Khalil lebih peka, lebih sensitif terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Baru. Jangan hanya menghadiri saja kegiatan-kegiatan seremonial, tapi turunlah ke lapangan melihat kenyataan dan keadaan masyarakat kita yang semakin susah. Ada juga yang seperti itu, Bung Khalil. Karena sebenarnya saya malam apa itu saya ke jalan-jalan ke Hoya-Hoya, Bung Khalil. Hoya-Hoya. Tidak ada orang yang dega kata mah cule-cule kasih temit to kagak duit ku beru. Tidak ada uang. Kasih yang itu rokok kalau ada lagi warkop satu muncul ya hidup lagi 1 2 3 bulan, yang lain mati suri lagi makumi rokok beru. Jadi ini memang menurut saya Bung Khalil PR terbesar pemerintah yang ada sekarang ini. Janganlah, tidak usah dulu terlalu mulut-mulut Bung Khalil. Hadirkan investasi dan buka lapangan kerja di Bar. Kalau Anda lakukan itu dengan baik, tidak perlu repot-repot keluarkan biaya kampanye 2029. Tapi kalau gagal di situ Bung Khalil, kerja keras itu.
Karena sekarang yang ditunggu dalam masyarakat kita adalah bagaimana kesejahteraannya. Iya. Anak-anaknya bisa dia kasih kuliah, Bung Alil. Tidak hanya sampai tamat SMP dan SMA saja. Iya. Coba bayangkan kalau orang yang mau kuliah sekarang, ini nggak di kuliah anak-anak dalam kondisi sekarang. Nah, kalau kita kuliah jurusan-jurusan biasa saja, Bung Alil, itu sudah puluhan juta. Iya, Apalagi mega. kalau tamat ke dokter, agak mulai tamat atau baru ke dokter, aku bicara ratusan juta nih, Bung Alil. Iya, betul. Nah, ya. Ini harus dipikirkan dengan baik ke depan ini, Bung Alil. Iya, ada lagi nih. Karena kalau melalui reses DPRD, jujur beberapa figur DPRD sekarang itu meragukan kualitasnya. Woi. Iya. Ya. Dewi senge, aku kampung atau biasa wang kalinga ya, Bung Alil. Kami itu anggota sejak di DPRI lanti. Iya. Demi itu nang kalinga bersuara. Woi. Tanya tuh Iya, wakil pada- rakyat kalau begitu. Tania wakil rakyat. Jadi sekarang ini sudah harus dirubah. Makanya saya bersyukur ini Bung Alil. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran juga bagi yang banyak duit ini untuk berpikir lagi untuk masuk jadi anggota DPR kalau hanya mencari status sosial saja. Hanya ingin membangun relasi bisnis. Iya. Tapi berilah ruang masyarakat atau berlokasi ya ro elok metem apa dia memang ada kemampuan, ada idealisme. Iya. Tapi emang gue mau hatan di Bung Alil apa cuma mana ya emang bicara sama gue. Iya, yang penting kah? Ada gagal doi sedimeter, aja nak mencoba-coba calon anggota DPR. Jadi salah atau masyarakat yang Bung Alil. Iya. Tapi masyarakat gelangnya ada ceritanya Haji siapa nih Haji Sahrul tadi malam ini. Iya. Lebih 4.000 orang di dapilnya itu yang sudah dia bantu bukan dalam bentuan tapi dalam bentuk program. Iya. Misalnya IT, Manu, Kayak gini pompa guys. pompa dibeli nasa pompa bangilo pokoknya lebih patah sebuh. Era lebih patah sebuh maka 50% terpilih nah. Iya. Apa dia nasa wilok macule doi apa kok macule doi kagak nasa ngeta maka dari mak kampanye ngimam pak corona ya macule doi kan jadi dana macule doi. Tapi apa yang terjadi? Tapi masih syukur karena mungkin dia bagus. Tidak duduk. Iya. Sebelum ini Ratu Natal ya. Iya. Nah, gitu. Jadi ini fenomena. Jadi kalau orang mengatakan dulu makanya lebih pilih tahu itu nanre baru daripada agak senar nanre berat metain atau Iya. berat baru padahal patah tahun dikasih ibi naik jadi ikal terakhir gara-gara ya 200 sebut telur ratus dan saya pernah rasakan itu jadi memang kenyataannya biasa ya umum lu endo ya. Maka dana pailau kajak apa ke elektron jo sembah lo apa bos ingin salah mah tu tok gitu. Ayolah. Dega. Pamasena bukan Bung Alil. Kau mana nih elektronnya sembah lo tenda nambah toni barat tali puruna de to agak todo. Apa makadaki di orang LSM aja nata mas serang denala aku Bung Alil. Jadi ini juga fenomena jadi bukan hanya anggota DPR yang merusak sistem tetapi juga masyarakat itu sendiri sudah mulai terlalu pragmatisme, transaksional dan pragmatis. Jadi jangan juga menyesal. Iya. Aja sesekali di. Ada nih lagi solusi ada apa bagus Bang? Solusi apa bagus Bang bagi mahasiswa yang di Makassar khususnya daerah perintis yang sampai saat ini apa ini? Ini banyak yang masih terkendala tempat tinggal. Oh ya. Mahasiswa dari baru ini nah, terkendala tempat tinggal. Iya, apa kira-kira solusinya? Jadi begini Bung Alil. Nah ini bagus sekali sebenarnya nih pendapatnya teman-teman ini adik-adik mahasiswa. Saya ingin adik-adik mahasiswa ini membangun sebuah kekuatan kolektif di antara mereka ini untuk dijadikan bargaining position ke pemerintah supaya pemerintah juga fokus terhadap pendidikan Bung Alil. Coba bayangkan anak saya ini contoh saja anak saya. Seandainya barangkali ada asrama mahasiswa kita yang cukup representatif dan banyak bisa menyerap mahasiswa kita yang kuliah di Makassar Bung Alil. Anak saya mungkin tidak perlu kos. Coba bayangkan itu kosnya saja saya punya anak itu dalam 1 bulan itu Bung Alil itu 700.000 per bulan. Iya. Ya minimal mana lagi biaya hari-harinya? Iya makannya Mana transportnya dan sebagainya, Pak Nak pun rerek. Iya. Dan mana lagi dia harus bayar uang kuliah.
Saya harus bayar orang kuliah. Nah menurut saya kalau kita mau lihat ini pendidikan ini kan tanggung jawab negara sebenarnya harus hadir di sini Bung Khalil. Makanya tidak salah di Papua itu dulu pernah ada demo. Saya lebih mementingkan katanya itu gratis pendidikan dibandingkan dengan makanan bergizi di Papua. Bung Khalil. Iya. Apa iya ron mereka kamak ku bola nak dia napas sadia tumatuan. Nah. Iya. Tapi nak dia gaga doi pati lo makam aja wasikola dia tamat sekolah. Iya. Jadi percuma kita mengatakan saya ingin bagaimana kualitas anak sekolah lebih baik dan sebagainya. Sekarang ini baru harus punya inovasi terkait dengan itu Bung Khalil. Contoh misalnya kendala di rumah sakit. Di rumah sakit itu dokter-dokter ahli dan sebagainya itu dari luar semuanya. Iya. Nah kau boleh saliwang dipertanyakan kebaruannya ya si dan kange mengka. Ya kan? Beda kalau dia orang baru, sekolahkan. Bagi anak-anak kita yang berprestasi kasih kuliah di fakultas kedokteran, biayain. Nah bukan Jiwanta, bukan uangnya bupati, bukan uangnya wakil bupati, uangnya rakyat baru ini. Kasih biayai mereka untuk kuliah fakultas kedokteran dan sebagainya. Setelah selesai bikin perjanjian kontrak, tidak boleh bekerja di tempat lain kecuali di rumah sakit baru. Nah kita tergantung oleh saliwang. Begitu Bung Khalil. Tapi harus ada kontrak. Saya kuliahkan Anda, saya sekolahkan Anda di fakultas kedokteran sampai dokter ahli kita biayai. Tapi begitu selesai harus mengabdi daerah. Tidak ada mengatakan bahwa di sana pendapatannya lebih tinggi, tidak boleh. Harus mengabdi di daerah. Dan saya rasa pasti banyak orang yang mau yang begitu Bung Khalil. Tapi kalau saya dengar itu kita bilang pernah kayaknya ada di visi misinya itu yang bupati sekarang itu bahwa itu yang mau ditagih itu terkait dengan mahasiswa dia mau kuliahkan ini. Itu perlu ditagih itu betul Bung Khalil. Sama dengan beasiswa. Kalau saya tambah kuotanya nih untuk mahasiswa ini. Tambah kuota beasiswanya ya, maksudnya tambah, kemudian pikirkan lagi kembali tentang asrama bagi mahasiswa yang orang baru yang kuliah di Makassar misalnya. Meskipun setiap tahun kan sudah mulai berubah karena sudah banyak juga kampus-kampus di baru kembali. Tapi ini harus. Harus. Ini ada ini komentar ini. Balai Latihan Kerja Pak Ilo. Oh ya, BLK ini. Iya, terlalu jauh kita bicarakan lapangan kerja, lama prosesnya, sedangkan adik-adik ini didesak dengan usia produktif dan usia orang tua yang semakin menua, betul. Iya. Buat iya, buat pemuda baru, Pak Ilo. Mana ini? Buat pemuda baru, Pak Ilo, adik-adik kita perlu literasi tentang itu. Iya, ini ada yang sepakat. Kemudian diundang anggota DPRD secara terbuka untuk pemaparan hasil pokirnya. Wah, ini dari Bululis ini. Ya. Nenek sampaikan itu Pak Ninggana mesti kena balu. Iya. Ini Jisamsu ini. Kami kemarin sempat turun audiens ke Bupati juga terkait dengan asrama, cuman belum ada hilal akan hal itu. Iya. Mata Andre sedih bahasa nih Malil ya. Pada sedih kalau minta tema kena magana pina malepet tahu hilal dek pakai tunjuk. Pakai tanda-tanda, belum ada tanda-tanda boleh. Saya suka bahasa itu. Jadi begini, jadi pemerintah itu tetap harus didorong. Jadi dalam tahapan kegiatan advokasi itu Bung Khalil kan ada beberapa tahapan. Mengajukan ide dan masukan, kemudian ada program hearing apa dan sebagainya, dilanjutkan mungkin dengan program aksi. Seperti itu Bung Khalil. Apa biasa tuh engka to patu tahu i pressure tacet de to patu napa di kedo. Ya ngeri pressure bentuk pada tuh kan perlu demo juga tuh. Itu kan sebenarnya tujuannya demo bagus. Kalau sudah menjadi isu nasional itu biasa itu mah pikir ini kebahaya ini kalau kita tidak akomodir ini. Sepanjang tujuannya baik Bung Khalil. Saya itu kadang berpikir begini, untuk apa kita bangun jalan yang bagus apa dan sebagainya kalau anak-anak kita masa depannya dalam bidang pendidikan tidak terjamin Bung Khalil. Aset kita ke depan tidak ada lain kecuali pendidikan. Sama dengan misalnya Balai Latihan Kerja. Mestinya Balai Latihan Kerja kita ini betul-betul sudah berorientasi terhadap dunia kerja Bung Khalil. Misalnya
di Balai Latihan Kerja itu semua keterampilan atau skill yang dibutuhkan dunia kerja sekarang ini itu sudah ada expertnya di sana. Bukan hanya expertnya, sudah harus ada peralatan, sarana dan prasarana yang mendukung. Contoh misalnya, semua anak-anak baru sekarang itu kan fenomena menarik. Tidak ada hanya tamat SMP, SMA, tapi dia bisa bergaji sampai di 10 juta sampai 20 juta di luar. Karena apa? Dia punya pengalaman, dia punya skill. Coba bayangkan, katakanlah di Morowali, di Papua, di Ternate, banyak kan orang-orang baru yang sekarang ke sana bukan lagi Kalimantan menjadi tujuan. Apa sih? Pengalamannya bawa supir trek 10 roda, pengalamannya hanya bawa ekskavator. Nah, coba itu ini yang tuntutan dunia kerja yang dipikirkan BLK kita yang ada di pasar itu yang saya tidak tahu sekarang apa terkait dengan BLK. Apa itu BLK emang? Mak jai. Ya, mereka termajar memberikan bantuan ilah hati mak jair dorana mega nih to saliwang ibu-ibu mapak guru Toni mak ya reporter ini mapak guru Toni mak jai. Itu Lenggi sih. Kamu ini bici ka Omila. Ini mudah-mudahan ada anggota DPR yang dengar ini supaya berteriak dia anggota. Tanya ke eksekutif itu, BLK itu hadirkan ekskavator, hadirkan apa kalau terus itu aja. Apa gunanya ada di PU di sana? Iya. Bisa kerja sama PU kan dengan pengelola BLK itu. Kemarin itu Omila. Daripada anak-anak baru kasihan ke Makassar kemana bayar mahal itu yang seperti itu mengalir. Kalau ada di baru kan tidak. Iya. Aduh. Omila kasih sertifikat kada bisa bawa eskavator, bisa bawa 10 roda. Apa susahnya? Bukan wan rakyat jadi dipakai Bung Ali. Omila, ada kemarin bici-bici gak itu bilang itu di BLK aja ada sangi latihan mak jai nanu ya ibu kena lagi kena iya pak ya ambil sangi mak jai kakak maga sih maka deh ibu token asang minimal lo bikin pelatihan itu yang yang tukang bangunan bagaimana caranya plaster bagaimana caranya supaya halus batena Pak maksud sama aku kena seng aku tukangnya mega tukang tapi ya ang kasih bahasa nama kedai ada yang mau naik itu siapa yang mau naik itu siapa yang mau naik ini banyak aneh. Kita coba. Oh ya, bahaya tuh asalnya ya. Laja langkung. Mega Metro Association itu jalangkung yang ada di makanya kenapa GPS-nya hilang? Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ilo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa dulu nih? Jadi perkenalkan saya Andi. Tinggal di Raja. Jadi sebelumnya beberapa tahun kemarin itu saya ikut juga sama Pak Ilo. Jadi kita di perjalanan karirnya di kontestasi politik juga di daerah kemarin. Sempat ikut juga di beberapa komunitas Pak Ilo di beberapa tahun kemarin. Jadi memang Pak Ilo sekarang kita di daerah itu kekurangan figur-figur yang bisa menampung inisiasi para pemuda. Dengan cara kita tidak punya figur itu sekarang di daerah, jujur. Pun kualitas daripada anggota dewan kita di daerah mungkin tidak semuanya, tapi sebagian besar itu meragukan sekali betul. Jadi betul. Saya cuma mau sumbang sedikit bidang saran di sini. Tentu dengan yang saya alami. Jadi saya ini perantau juga di luar daerah. Sekarang saya bekerja di daerah Kaltim. Sebelumnya beberapa tahun kemarin saya bekerja di Morowali pada tahun 2016. Jadi beberapa tahun kemarin itu pas awal-awal invasi industri di daerah Jawa Timur, perusahaan-perusahaan investor itu dulunya membutuhkan banyak sekali tenaga kerja yang terampil. Dan jujur saja di daerah kita itu kita sangat menyia-nyiakan kesempatan itu. Nah, tidak adanya BLK, tidak pekannya pemerintah, adik-adik, dan saat ini memang betul yang Pak Ilo katakan seperti Morowali, Halmahera itu sangat membutuhkan banyak tenaga kerja sekarang, Pak.
Jadi mereka tidak melihat daripada jasa apa. Itu mereka hanya membutuhkan skill dan skillnya, tenaga kerja. Jadi dulu 2017 itu Pak Ilo sempat kami buat perkumpulan keluarga daerah baru di Morowali. Jadi beberapa kawan-kawan dari daerah itu ada yang di Morowali, tapi tidak ada kemampuan dan skill sama sekali. Nah, ini yang membuat kita di sana itu kurang bisa diterima. Iya itu. Kita tidak terlalu berkompetisi dengan tenaga kerja daerah lain, begitu kan. Jadi buat kami yang bekerja di jalan itu sering kami sembunyikan itu teman-teman dari daerah, kita ajarkan di dalam. Bahwa ekskavator, forklift. Kami tidak peduli dengan konsekuensi yang akan kami hadapi. Kita perusahaan tahu itu. Yang penting kawan-kawan dari daerah itu mampu dan bisa diterima kerja. Perusahaan itu. Jadi tempat kemarin itu salah satu perusahaan besar di kawasan Indonesia di sana, Halmahera tepatnya. Halmahera. Di Weda, dia membutuhkan 1.000 tenaga kerja, Pak. 1.000 tenaga kerja. 1.000 tenaga kerja, mereka membutuhkan elektrikal, welder, dan operator alat berat. Dan jujur saja, sebenarnya di daerah kita ini hanya saja tidak adanya pekerjaan dari mereka, seperti sertifikasi. Sertifikasi kemampuan bekerja begitu, Pak. Sebenarnya hanya butuh itu. 1.000 kuota itu diberikan kepada daerah-daerah yang di Sulawesi Selatan yang mempunyai persyaratan dan sertifikasi itu seperti Tanah Toraja, dan mereka sudah melakukan itu seperti pelatihan kerja itu sudah lama, Pak. Semenjak 2012, dan mereka terlalu siap sudah sangat siap. Jadi 1.000 tenaga kerja itu dipenuhi oleh Toraja, dan sekarang Pak, jujur perusahaan besar itu ketika mereka tidak menggunakan Toraja, Toraja untuk mencari tenaga kerja. Jadi jadi kami mohon saja Pak, kalau kita sebagai pemuda sudah beberapa tahun kan kita di baru, kami sebagai pemuda menampung ide dan saran kami. Semoga bisa menginisiasi itu dan menyampaikan itu ke pemerintah daerah. Betapa pentingnya, apalagi di daerah kita ini ada desas-desus isu tentang kawasan industri baru. Yang saya dengar kemarin itu industri logam. Kita terlalu jauh membicarakan tentang lapangan kerja itu, sementara kita tidak melihat kesiapan kita di daerah. Jangan jauh-jauh, Pak. PLTU Baru, PLTU Baru saja. PLTU Baru itu menerapkan standarisasi yang tinggi. Tenaga kerjanya. Apa yang kita mampu? Teknisi apa? Tidak ada, Pak. Jadi yang paling welder, kru dan helper. Kalau istilah-istilahnya ini kayaknya udah banyak betul tahu ini, Bung Alil. Siapkan itu. Kalaupun di daerah kita tidak ada lapangan kerja, setidaknya SDM kita itu mampu. Betul. Adik-adik kita setelah diberkali itu, mereka tidak punya inisiatif keluar cari itu, meskipun di daerahnya tidak ada. Saya sudah tangkap poinnya, Bung Alil. Intinya Milo, harus banyak skill yang tersedia di sini, skillnya. Biar ada lapangan kerja di sini dibuka beribu, tapi kalau tidak ada skill, orang luar yang masuk. Luarnya yang masuk. Kita siapa? Kan begitu. Katakanlah misalnya diatur lagi regulasinya lewat Perda, bahwa ketika ada perusahaan yang terbuka sekian persen harus tenaga kerja lokal dan sekian persen
bagaimana kalau tenaga yang ada tidak siap? Iya. Kan sulit juga. Betul. Jadi sekarang ini kita sependapat dengan teman-teman semuanya ini bahwa sekarang ini pemerintah sudah harus memaksimalkan yang namanya Bali Latihan Kerja ini sesuai dengan orientasi kerja. Sesuai dengan orientasi kerja. Betul. Jangan hanya jahit saja menjahit, bikin kue dan sebagainya. Karena apa? Mau bikin program proyek pengadaan lagi mesin jahit. Jangan ya, tinggalkanlah yang begitu-begitu itu ya. Bagaimana dilatih orang pakai SK, bagaimana pakai apa yang istilah-istilah yang dibutuhkan di dunia pertambangan sekarang itu. Saya kaget dengan teman-teman saya ini. Kan anggota aku telu Pak bisa auto biasa kuat bisa ngoto ko Bung Alil. Bikin kacuca mobil. Sekarang gajinya itu ada yang 16 juta, ada 18 juta ngakak. Ya dia sekadar lo kakak menilu pesiruntuk kamu kayak saya gaji mu kerong. Nah, tamat SMP mi Bung Alil. Iya. Betul itu Pak Ilo. Betul. Tamat SMP saja. Saya sendiri kok SMP. berat. Iya. Iya anak kasih rental lagi atau apa ya lagi dia gagotoku. Coba bayangkan itu. Jadi dunia kerja di luar ini sangat membutuhkan apalagi daerah era industri ke depan dan digitalisasi Bung Alil. Suka atau tidak suka kita harus siapkan dari sekarang orang-orang untuk bekerja. Termasuk tadi yang saya katakan pemerintah kita ini harus mempersiapkan orang-orang daerah. Termasuk subsidi bagi orang yang kuliah, beasiswanya ditingkatkan, harus ada masuk fakultas kedokteran dan dibiayai oleh daerah. Kenapa kita takut membelanjakan ini apa Bung Alil? Nah, bukan orang dari rakyat juga kan seperti itu Bung Alil. Dari pajak-pajak kita juga semuanya kan. Yang mudah-mudahan ini didengar karena biasanya saya obrolan seperti ini mungkin ya, meskipun hanya beberapa nonton yang masuk tetapi yang di luar itu yang banyak. Mungkin disampaikan oleh pemerintah dan insya Allah nanti setelah terbentuk koalisi masyarakat sipil yang ingin saya bentuk di Baru ini menjadi wadah untuk menampung aspirasi teman-teman. Apakah kita langsung salurkan ke eksekutif, apakah melalui RDP dengan DPR, pasti kita lakukan. Salah satu tadi poin kita hari ini adalah bagaimana mendorong BLK ke depan ini menjadi orientasinya membuat sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kerja di luar Bung Alil. Iya. Itu yang paling penting. Terima kasih Pak Ilo. Oke. Terima kasih. Datang kita nanti di rumah. Insyaallah poskonya nanti di rumah sana. Oke, terima kasih. Luar biasa. Ini Ji Samsul. Ada subsidi mana ini? Subsidi 20%. Apa ini? SPP. Oh, maunya ini subsidinya 20% SPP Milo dari pemerintah. Iya. Kemudian mestinya. Ramen ini jangankan dokter, pejabat-pejabat di Baru sekarang rata-rata dari luar Baru ini. Jadi kita ini krisis kepemimpinan. Jadi lo kamu tuh malah jolo catat kalkulator plotong nggak rekengero misalnya eselon 2 orang baru berapa, eselon 3 orang baru berapa, kepala bidang orang baru berapa. Siapa tahu memang betul juga tahu datanya boleh banyak yang dari luar. Mahasiswa Bang tanya Maji. Oke. Ini betul Pak Ilo. Dongeng itu Bung Alil tanya cerita dongeng itu Bung Alil. Maka daerah pas sompo iko boleh maku ko tapalan tumeto. Mato mana sih maku ko pengangguran itu berapa ko boleh rupa sompo ro tapa melamar baami tapa kali 50 juta. 100 juta. Jaji sih. Alah sih. Apa ya? Ini gak duit. Kau bayangkan kalau anak muda berondongan begitu bergajinya sampai 15-17 juta. Itu bawa juta dapat capuku hal mahera misalnya kiri ini kok makna 10 juta. Ngoto baru nih itu. Hanya berapa tahun saya sudah bisa selesai dan itu fakta ini beberapa yang terjadi seperti itu Bang Ali. Betul sih. Iya. Kenapa itu tadi? Menyangkut masalah host baca komen. Iya. Keenakan tadi. Makura. Dia gak kirima, dia sih gak kirima kopi kapan. Jadi lama-lama sih baca komentar ini. Dari kiriman hadiah lagi barangkali mau ngalil ini hari kayaknya mau kirim mau minum dulu. Apalagi saya panas ini di daerah Tema ini. Ada ini yang makomeng. Tongel ada kailo pelatihan mak jai memang terunasan. Kan karena pak ketongan kade. Permati Jaya lah nih pengadaan mesin aja. Iya, makasih banyak yang sudah kirimkan mawar
biar mawar Ya, apa ya, kita ya. kirim toh. Apalagi kalau ada kopi susu. Penyemangat. Iya. Ada gagasan yang mau disampaikan. Siapa ini? Ada gagasannya. Ini Ibu Lilis, BLK tempat lain banyak hal yang inovatif. Tidak stagnan di satu bidang. Undang pihaknya BLK, Bang Alil, Bang Ilo. Oh iya. Ya. Jadi makanya ini mumpun belum terjadi mutasi besar-besaran di Baru ini, Bung Alil. Karena meskipun Mendagri sedang menginstruksikan bahwa Bupati bisa saja melakukan secepatnya, tapi sepertinya 6 bulan ini baru dilakukan mutasi besar-besaran. Kalau saya melihat itu, kalau untuk bagaimana supaya orang yang menduduki jabatan itu betul-betul dia punya kapabilitas di situ, salah satu instrumen yang harus digunakan itu adalah right man on the right place. Tempatkanlah orang sesuai dengan kemampuannya, keahliannya, Bung Alil. Misalnya kalau orang ditempatkan di tenaga kerja, misalnya cari orang yang paham tentang persoalan tenaga kerja, supaya betul-betul dia bisa bekerja dengan baik. Jangan hanya karena dia tim apa dan sebagainya dikasih tempat-tempat yang bagus, basah dalam tanda kutip, tapi dia tidak bisa juga berbuat apa-apa. Akhirnya bupati dan wakil bupati itu sendiri juga pusing, Bung Alil. Oleh karena ini nanti kita bedah, nanti kita lihat lagi di mutasi ini. Orientasinya itu tadi balas jasa atau balas dendam, Bung Alil. Iya, ini ada yang tanya ini. Tapi lokasi live di mana Kak Ilo? Oh iya. Lokasi live saya ini di salah satu villa mantan anggota DPR Baru. Ada lokasinya, bisa juga untuk camping ground dan ada villa untuk pesan makanan-makanan. Ada restonya ya. Iya, ada resto. Dan makanannya di sini adalah makanan-makanan nuansa lokal. Jadi 100% bansana serena. Kaju na iti na kumis de kalau ikan lele tapai sero mi bawa. Tapi memang baru dalam tahap promosi. Dan saya juga memang konsen juga ke depan ini, Bung Alil, bagaimana nih objek-objek wisata lokal ini kita angkat supaya bisa menjadi industri wisata yang bisa juga memberi kontribusi terhadap di daerah. Iya. Ini terima kasih kesempatan Pak Ilo dan Pak Iga Radio. Oke, Laja Langkung itu tadi. Kordesnya paling kemarin itu. Hanure ini, Andis. Oh, Andis tadi itu di. Oke. Untuk Anda semua yang masih bersama kami di pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih. Dan yang saat ini gabung juga di TikTok, selamat pagi kami ucapkan. Kemudian yang gabung juga di YouTube, ya selamat pagi kami ucapkan untuk Anda dan selamat mengikuti acara Ogi Baru Menyapa. Dan mudah-mudahan informasi-informasi yang kami sajikan di pagi ini ya bermanfaat bagi kita semua. Dan ya, selamat pagi untuk Muhammad Anas. Ya, kemudian yang saat ini juga lagi mendengarkan di Facebook juga. Halo, selamat pagi, selamat mengikuti acara Ogi Baru Menyapa. Ya, oke. Dan Bang Ilo, mana mi Bang Ilo? Terputus kayaknya tadi. Oke, Om Bas, selamat pagi. Dan jangan lupa tap layarnya. Yang saat ini lagi nonton di TikTok, ya tap layar tak. Kemudian, ya adakah dibagi-bagikan mawar kah atau ya gift-giftnya silakan. Kita nantikan. Ya, kepanasan Bang Ilo. Iya, lagi di luar. Iya, mabeler kasih. Ya, apakah jaringannya atau kepanasannya mungkin pindah lokasi kapan? Ya, oke. Dan yang saat ini menonton juga di Facebook, ya. Kedai cocok tongeng, iya cocok tongeng nasang, kedai kedai mak jaimi matru.
Oke, makasih banyak. Dan Haja Putri, selamat bergabung bersama kami di pagi ini dan selamat mengikuti acaranya Ogi Baru Menyapa. Halo Ibu Lilis juga selamat pagi. Ya, selamat mengikuti acara ini dan sambil kita tunggu-tunggu Om Ilo bergabung lagi karena kayaknya ada masalah jaringan di sana ya. Ya. Dan waktu saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 8:39. Ya, bagi Anda yang baru bergabung, ya semangat pagi kami ucapkan juga untuk Anda. Ya. Ya. Halo Bang Ilo, sudah gabung kah? Sudah ada di audionya kah? Kayaknya mudah-mudahan. Oh, jaringan bermasalah karena pakai data saja. Salam saja. Oke. Ya, sambil kita tunggu-tunggu Om Ilo. Ya. Jadi ini ada beberapa hal yang tentunya kita akan sampaikan bahwa tadi yang terkait dengan BLK, ya ini BLK Balai Latihan Kerja di Kabupaten Baru yang kayaknya masih itu saja kegiatannya. Mak Jai. Ini Bang Ilo, sambung jaringan ke tower Bang Ilo. Iya. Iya, mau disambung di sana supaya jaringannya bagus. Iya. Oke, untuk Anda semua kita ucapkan terima kasih banyak ini atas partisipasi kita, ya, dan untuk semua yang sudah hadir di acara Ogi Baru Menyapa, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kebersamaan tak semua. Dan insya Allah besok lagi kita ketemu masih di program Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi seputar baru ya, dan faktual dan inspiratif ya. Dan saya tentunya mohon pamit dulu karena sudah lewat ini jamnya. Jadi mudah-mudahan dengan kebersamaan kita di pagi ini ya dapat menambah informasi-informasi yang tentunya kita hadirkan. Dari Jalan Semangka nomor 95 Abung Ila Labata, saya Alil dan bersama dengan Bang Ilo. Ya, coba Bang Ilo mohon pamit. Oh ya. Sudah. Sebelum kita pamit kita ya, jadi saya merasa tidak enak tak gatung ini. Tak gatung ini. Tak gatung. Jadi saya berusaha dari beberapa HP ini saya minta hotspot dulu. Mungkin habis datanya tadi, Bang. Iya. Karena ini juga di luar perkiraan saya nih datang camping ini, tapi alhamdulillah saya banyak bisa berdiskusi dengan mantan anggota DPR kita yang juga banyak bersuara kemarin di DPR sehingga semakin banyak bekal lah ke depan untuk ini acara ada ini. usul ini Bang Ila. Ya. Ini dari Bu Lilis. Besok fokus di BLK Bang Alil. Boleh. Karena memang belum diangkat ini tema, jadi besok kita bahas tentang lapangan kerja lah. Tenaga kerja, jadi orang bisa bicara investasi, bisa bicara apa dan sebagainya. Kemudian hari Kamis itu kita bicara tentang peran civil society dalam melakukan kontrol terhadap eksekutif, yudikatif dan legislatif ya, seperti itu. Antara idealisme dan pragmatisme kan seru juga tuh. Oke, Bung Alil, kita barangkali sudah perlu break ini. Saya juga sudah kembali dan besok itu kemungkinan besar saya live di Makassar. Karena saya diundang oleh senator kita Bapak Andi Abdul Waris Halid selaku anggota DPD RI untuk membawakan materi di 4 pilar kebangsaan, Bung Alil. Jadi saya langsung live besok dari hotel tempat saya bawa materi besok di sana. Oke. Ya. Dan sebelum kita pamit ini Bang Ila, ya mungkin ada yang ingin disampaikan karena besok juga ini kita sampaikan bahwa kita fokus di lapangan pekerjaan BLK ya. Jadi
selama kurang lebih 3 minggu ya, kalau saya tidak salah, Bung Khalil dikoreksi kalau salah. Selama kita live di obrolan pagi Ogi menyapa ini, baru menyapa di seputar baru, hampir di setiap sesi kita dia live, selalu ada muncul permasalahan terkait dengan lapangan pekerjaan. Tidak pernah lepas itu. Artinya apa? Kalau kita ranking itu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kita di Baru ini, maka persoalan utama yang dihadapi adalah lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan sangat tergantung sekali dengan kesiapan sumber daya manusia, terutama skill. Dan yang untuk membantu memfasilitasi dan memediasi itu tidak bisa terlepas dari peran pemerintah. Oleh karena itu, kita mendorong ke depan pemerintah ini bagaimana menciptakan calon-calon tenaga kerja potensial yang sesuai dengan kebutuhan angkatan kerja saat ini, Bung Khalil. Nah, kita sekarang sudah punya balai latihan kerja. Balai latihan kerja ini hadirkanlah expert yang betul-betul memahami dunia kerja, kemudian siapkan sarana dan prasarana. Salah satu contoh misalnya eskavator, apa dan sebagainya untuk menjadi driver 10 roda, apa dan sebagainya. Kayak begitulah yang sesuai dibutuhkan dunia kerja di luar. Kalau ada pernyataan yang bagus tadi dari Jalangkang itu, kalau Baru tidak punya banyak potensi untuk menyerap tenaga kerja di daerah kita sendiri, paling tidak kita mempersiapkan anak-anak kita untuk beradu kompetisi di luar Baru ketika ada lapangan kerja terbuka. Seperti tadi yang disampaikan bahwa di Halmahera itu butuh 1.000 tenaga kerja, tapi banyak teman-teman saudara-saudara kita yang tidak bisa berkompetisi di sana hanya karena dia tidak punya skill. Di sini pemerintah daerah harus hadir, Om Alil, jangan berhitung uang, karena memang itu tanggung jawab pemerintah daerah bagaimana mempersiapkan anak-anak daerah ini bisa menjadi anak-anak yang bermanfaat di masa depan. Begitu barangkali Bung Ali Siapkan itu, siapkan dengan baik itu. Jangan lagi seperti tadi katanya kita ini dan Jalangkung ini hanya jahit. Dari dulu sejarah masih Haji Mane itu yang di belakang rumah saya itu masih programnya itu. Sini alumni Nero, Bu mana nih lembaga-lembaga jahit. Siapkan nih Bung Ali. Karena tidak tertutup kemungkinan di Baru juga nanti ini kan masih ada prospek-prospek lain yang bisa ada. Contoh sebenarnya kemarin kita kehilangan momentum ketika misalnya Kons ingin hadir di Baru hanya karena persoalan dalam tanda kutip rivalitas bisnis saya hingga terlalang. Dan kita masih punya sumbernya. Tapi kalaupun juga kita buka lapangan kerja yang bagus, katakannya Kons hadir lagi kembali. Kalau tenaga kerja kita jadi dipersiapkan dengan baik, tidak ada juga gunanya, Bung. Tidak ada juga gunanya. Jadi ini menjadi staging kita hari ini, sehingga besok kita lanjutkan bicara tentang bagaimana balai latihan kerja ke depan sehingga bisa masuk di dalam anggaran perubahan paling tidak Baru ke depan ini untuk mempersiapkan anak-anak kita dengan orang-orang yang punya skill sesuai dengan tuntutan dunia kerja ke depan, Bung Ali. Iya, engkau biasa Bang Ilo maka deh. Perai pelatih Mak Jai. Iya, tapi maka deh minimal ya isen ni Mak Jai. Tapi ro perai pelatih Pak Jai, lo ke make bu baju. Ku Pak Jai lainnya. Padahal purang dilatih Mak Jai. Iya. Apa iya Pak Jai lagi kapan? Oleh lepasan dari Sony Taylor. Iya. Makanya betener. Lepasan Sony Taylor ya ro. Iya, kata tuh kalau aku waju menas, tinggi sambu milik mana banget tapi kamu suruh buku tipuan cicing itu mau ada. Jadi biasa ditekan Jai kasih ke Baru maka dia kemaga itu nak selesai maka install telung ngeselo kaki deh pernah goncing. Yang seperti itu Bung Ali. Menarik ini besok ini salah ini masalah balai latihan kerja ini boleh. Nah, konfirmasi Bung Ali siapa yang bertanggung jawab leading sektornya situ, katakanlah tenaga kerja, kemudian BLK siapa di situ bertanggung jawab, apa-apa saja yang sudah disiapkan sekarang dan apa kira-kira yang harus disiapkan ke depan dalam rangka menangkap apa yang menjadi aspirasi pemuda sekarang di Baru ini terkait dengan dunia kerja ke depan, Bung Ali. Oke, makasih banyak ini Bang Ilo. Sudah lewat dari perbatasan Butung ini Bung Alil. Oke. Andre Guruta. Andre Guru. Ya, makasih banyak ini sudah hadir di pagi ini. Dan untuk semuanya kembali
Kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan tak semua. Dan saya Alil bersama dengan Bang Ilo mohon pamit dulu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. 87,6. Seorang nelayan berkata begini, walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati. Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita, bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, dia berfirman, Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya. Baik sahabat sehat dimanapun Anda berada saat ini, saya berada di rumah Ibu Rukaya yang beralamat di Lalabata, Kecamatan Tanah Rilau, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Ya, dan saya ingin berbincang-bincang dengan beliau bagaimana khasiat Biosepan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, sebelum kita minum Biosepan ini, apa keluhan-keluhan tak? Keluhan saya penyakit mah lambung, ya. Kenapa itu lambung tak? Dia bilang dokter luka. Dulu waktu sebelum kita minum Biosepan, apa yang kita rasakan? Sakit sekali. Setelah kita minum ini, Banyak sekali perubahan. Semua itu penyakit kuku rasa sudah enakan. iya, berapa botol sudah kita minum? 18 botol.